Kamu sedang santai di rumah, menonton video-video sisi terang yang keren sambil menyeruput teh. Benar-benar menyenangkan. Semuanya tampak baik, sampai tiba-tiba monitormu menjadi gelap. Kenapa ini? Kamu menggerakkan mousemu, tapi tak ada yang terjadi. Tekan tombol power, masih tidak menyala. Pasti kabelnya tak sengaja terlepas dari colokan. Kamu memeriksanya, tapi semua masih tercolok. Kamu begitu sibuk mencoba menyalakan komputermu lagi sehingga tak sadar kalau kamarmu menjadi lebih gelap. Rumah juga tiba-tiba menjadi sunyi. Kamu tidak bisa mendengar suara kulkas, sementara kipas di sudut ruangan diam tak berputar. Tapi kemudian, yang terburuk terjadi. Lampu di router wifi-mu berhenti berkedip. Listriknya mati rupanya. Aku akan duduk sambil main ponsel saja, sampai menyala lagi. Yap, semoga beruntung. Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa menit saja. Tapi tanpa listrik, agak sulit memperkirakannya. Semua bergantung pada tempat tinggalmu, kemampuan bertahan hidup yang kamu punya, dan seberapa bergantung kamu pada listrik. Seperti supermarket yang menyimpan dan menjual makanan yang didapat dari pabrik yang memproduksinya secara massal atau dari petani yang menanamnya sendiri. Tapi, mari kita lihat apa yang akan terjadi pada manusia jika tidak ada listrik. Misalnya, selama setahun. Mari kita mulai. Hari ke-1, sore hari. Baterai ponselmu masih tersisa sedikit, tapi koneksinya tidak bekerja. Tak ada yang mengira menara komunikasi juga mati, yang artinya kamu tidak bisa menelepon, bahkan untuk panggilan darurat. Saat ini, yang kamu sadari hanyalah internetnya mati. Berapa lama kamu bisa bertahan? Tuliskan di kolom komentar. Kamu juga tidak punya permainan offline. Ponselmu sekarang hanyalah seperti kalkulator mahal. Aku jalan-jalan saja sebelum matahari terbenam. Kamu pergi ke kafe favoritmu. Hey, bagaimana kalau memesan secangkir kopi susu sambil melewati senja? Tapi si barista menghentikanmu saat sedang memasuki pintu. Maaf, semua mesin kami mati karena listriknya padam. Baik, ide itu sirna sudah. Lalu kamu berjalan tanpa tujuan, masih mencoba mencari sinyal. Kamu dan semua orang lain berdiri sambil menatap layar ponsel masing-masing dengan bingung dan putus asa. Kamu tak sengaja mendengar sekelompok orang membicarakan kecelakaan di sebuah persimpangan yang ramai. Oh iya, lampu lalu lintas juga tak berfungsi. Mobil-mobil pun sebentar lagi akan mati begitu bensinnya habis. Kamu pun tak akan bisa mengisi bensin di SPBU. Seperti kafe, SPBU juga butuh listrik. Melihat itu, kamu memutuskan untuk pulang. Malamnya, pertama-tama, mari mandi pancuran air hangat yang nyaman untuk membasuh semua hal gila ini. Air kerannya mati, toilet juga tidak bisa disiram. Ya, layanan publik seperti PAM juga mati. Mati listrik seperti ini jauh lebih serius daripada sekadar mati lampu, terutama kalau berlangsung lama. Tak ada TV, PlayStation, tak ada apa-apa. Astaga, kenapa semua yang seru harus pakai listrik? Baiklah, aku akan membaca buku. Kamu mulai menyalakan lilin. Kamu melihat keluar jendela untuk memeriksa apakah listrik di rumah lain sudah menyala. Ini keadaan kota tergelap yang pernah kamu lihat. Yang tampak hanya jendela-jendela dengan penerangan remang-remang. Semua orang lain juga menyalakan lilin. Kamu menengok ke langit, bintang. Tanpa lampu jalanan, perumahan dan perkantoran terang. Langit malam tampak sangat indah. Yah, setidaknya masih ada ini. Hari kedua, makanan yang mudah basi di kulkasmu sudah membusuk. Kamu membuang susu, telur, keju, dan lainnya. Hal yang sama terjadi pada semua makanan dingin dan beku di toserba dan restoran. Seluruh kota kebanjiran barang busuk selama beberapa hari kemudian. Mungkin kamu bisa membeli barang lain di toko. Sebaiknya ambil uang tunai dulu. Pembaca kartu pasti mati. Begitu juga ATM. Siapapun yang punya uang di bank sekarang tidak lagi bisa mengaksesnya. Semua generator listrik darurat di seluruh dunia sudah mati. Model yang paling kuat hanya bisa bertahan paling lama 24 jam. Pabrik-pabrik berhenti bekerja. Produksi makanan untuk 7,5 miliar manusia telah berhenti. 2 minggu tanpa listrik. Saat lemari dapur dan pantry kosong, kepanikan dimulai. Bahkan banyak orang telah menjarah toko setempat. Mereka sangat butuh air minum kemasan. Kamu memutuskan untuk pergi keluar kota, tapi tak bisa terbang. Bandara sudah ditutup.
Andai saja kamu punya pesawat turbin seperti Cessna Skyhawk, setidaknya masih ada sedikit bensin di mobilmu. Tapi selain kamu, ada ratusan bahkan ribuan orang lain yang juga ingin meninggalkan kota. Kamu akan menghabiskan waktu seharian penuh dalam kemacetan. 1 bulan tanpa listrik. Ekonomi global menurun drastis. Perdagangan, perbankan, jual beli, utang nasional dan pribadi, semuanya lenyap dalam semalam. Tanpa layanan umum, sampah menumpuk di jalan-jalan. Tikus-tikus got bermunculan dari saluran air. Kini, kota diambil alih oleh mereka. Tapi, syukurlah, kamu sudah lama meninggalkan kota itu. 3 bulan tanpa listrik. Kamu sadar, kamu tidak bisa bangkit begitu saja dan mulai bertani serta mencukupi semua kebutuhan sendiri. Seperti banyak orang, kamu mencari dukungan kerabat. Untungnya, Paman Joe dan Bibi Sue sudah hidup tanpa listrik seumur hidup mereka. Tapi kamu harus membantu mereka di rumah peternakan mereka. Hilanglah sudah hari-hari ketika kamu hanya perlu membayar makanan. Kini, kamu harus mendapatkannya lewat kerja fisik. 6 bulan tanpa listrik. Komunitas kecil bermunculan di mana-mana. Orang-orang mengambil air dari sumur. Mereka tetap kenyang berkat bertani dan memancing. Tanpa uang, kita kembali ke sistem barter. Butuh domba lagi? Mari tukar dengan sapi. Manusia pun mulai melupakan listrik. Tapi, hari ke-365. Listrik menyala. Ya, itu pun jika peralatan di pembangkit listrik masih bekerja setelah setahun tidak dirawat. Tapi, pasti tidak. Begitu semuanya diperbaiki dan listrik kembali menyala, setidaknya butuh waktu 10 tahun untuk sepenuhnya memulihkan ekonomi, infrastruktur, dan produksi. Jadi, singkatnya, kita akan kembali hidup sebagaimana sebelum ada listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Gimana keadaan kalian? Masih semangat? Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, yuk kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, gimana anak-anak setelah kalian saksikan video tadi? Bayangkan jika video tadi benar-benar terjadi. Kita hidup 1 tahun tanpa ada listrik. Kira-kira gimana? Pasti hidup kita akan susah dan jelas kita akan sulit melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Ngomong-ngomong soal listrik, ada yang tahu nggak sebenarnya listrik itu apa toh? Nah, listrik adalah salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia untuk menyalakan alat-alat elektronik. Listrik itu dihasilkan di pusat pembangkit. Lebih jelasnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Wow, yuk dalam channel 456 sekarang. Halo adik-adik, apakah kalian suka menonton televisi? Jika kalian suka menonton televisi, apakah kalian pernah berpikir bagaimana televisi teh bisa nyala dan menghasilkan bunyi? Televisi bisa menyala berkat adanya listrik kan ya, Ma? Apa sih listrik itu? Apa saja yang menghasilkan listrik? Nah, pada bab ini teh, kita akan belajar bersama tentang listrik, Mini. Jadi, simak baik-baik ya. Energi listrik teh pada dasarnya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi-energi lainnya. Artinya, energi listrik teh dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya. Energi memiliki sifat kekal dan hanya berubah bentuk saja loh. Aku pernah belajar di sekolah nih. Jika benda plastik digosok-gosok pada benda lain, maka benda plastik tersebut menjadi permuatan listrik. Jadi bisa menarik potongan-potongan kertas atau benda-benda kecil lainnya. Tapi cuman sebentar sih. Abis itu benda plastiknya udah nggak bermuatan listrik lagi. Bener Mini. Itu karena muatan listrik pada benda plastik teh cuma sedikit. Tetapi ada nih benda yang dapat menimbulkan arus listrik, disebut sumber listrik. Contoh sumber energi listrik antara lain baterai, aki, generator, dan dinamo sepeda.
Baterai dan dinamo tergolong sumber energi yang kecil karena keduanya hanya mampu menyalakan lampu senter dan lampu sepeda. Kalau aki teh tergolong sumber energi yang cukup besar loh. Contohnya bisa untuk menyalakan mobil. Nah, untuk menyalakan lampu di jalan atau lampu untuk seluruh rumah teh dibutuhkan generator. Wow, kayaknya dari semua sumber listrik itu, aku paling sering lihat baterai deh. Itu teh karena baterai merupakan sumber energi listrik yang paling mudah diperoleh, karena kamu dapat membelinya di toko mini. Jika pada bungkus baterai tertulis 1.5V, artinya baterai tersebut teh mempunyai tegangan listrik 1,5 volt. Baterai teh berisi zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia. Energi ini dapat berubah menjadi energi listrik apabila kutub positif dan kutub negatif pada baterai dihubungkan. Biasanya nih mini, bagian luar baterai tuh dibungkus dengan bahan logam, tetapi ada juga loh yang dibuat dari karton tebal. Jika bungkus luar baterai dibuka, kamu akan menemukan lapisan seng yang berfungsi sebagai kutub negatif. Jika lapisan seng ini dibuka, kamu akan menemukan zat-zat kimia. Di bagian tengah baterai, kita akan mendapatkan batang arang yang keras. Ujung luar batang arang inilah biasanya dihubungkan dengan tembaga dan berfungsi sebagai kutub positif. Kalau aki atau biasa kita kenal juga dengan akumulator, biasanya berisi zat kimia berupa cairan loh. Aku tahu tuh, aki yang biasa ada di kendaraan bermotor kan? Kalau sudah lama dipakai, energi listriknya bisa habis. Aku pernah melihat ayah menyetrum dan menambah air ke dalam aki supaya bisa dipakai lagi. Gimana dengan dinamo sepeda mah? Dinamo sepeda teh terdiri atas magnet berbentuk tabung dan sebuah kumparan. Yang dimaksud dengan kumparan itu mini, kawat yang digulung secara teratur. Kumparan itu dipasang di sekitar magnet tabung yang berputar. Dinamo ini biasanya dipasang dekat roda depan sepeda kamu itu loh mini. Pada saat sepeda kamu kayu, kepala dinamo yang berhubung langsung dengan magnet akan berputar karena bergesekan dengan roda. Magnet yang berputar menimbulkan arus listrik pada kumparan. Arus listrik tersebut digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Nah, Mini, nanti teh di video selanjutnya Mama jelasin ke kamu tentang rangkaian listrik ya. Ya, gimana setelah menyaksikan video tadi? Jadi lebih paham kan tentang listrik? Listrik dimanfaatkan manusia untuk menyalakan alat-alat elektronik seperti menyalakan kipas, menyalakan setrika, lampu, dispenser, blender, dan lain sebagainya. Listrik sendiri dihasilkan di pusat pembangkit listrik. Namun, ada beberapa benda yang dapat menghasilkan listrik yang disebut dengan sumber listrik. Di antaranya ada batu baterai, ada aki atau akumulator, ada dinamo, dan generator. Nah, benda-benda tadi bisa menghasilkan listrik. Gimana? Agar kalian lebih jelas, kalian bisa saksikan video ini lagi atau buka-buka buku, terus baca-baca materi tentang listrik yang ada di buku. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.